setelah ditanyakan kan ternyata memang Bang, ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Ya kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga memang nggak bisa dipungkiri karena kita juga satu ibu ya, itu memang sudah jadi hak Dede Bintang. Cuman di mediasi tadi juga kita tetap harus mengikuti hukum yang berada ya Pak ya. Jadi kita juga nanti semuanya dikembalikan lagi ke persidangan nanti hasilnya seperti apa. Ada yang mau ditambahin? Tadi naik. Ada ini nggak? Jadi Sejauh tadi sih karena berjalan cukup cepat ya, jadi kalau tadi aku pribadinya juga difokuskan di mana memang yang dijadikan pertanyaan ya hanya penetapan Dede Bintang. Tadi juga saya sudah mengecek beberapa kali, ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama, aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang. Dari mereka juga mengiyakan ya Pak ya. Bagaimana kita melihat kayak gitu mau berusaha untuk bijaksana aja. Tapi logis nggak sih katanya buat persyaratan administrasi sekolahnya? Aduh saya takut salah, mending biarkan masyarakat yang menilai aja. Kalau mungkin Pak Bayuni ini ada yang mau diberitahu Pak? ya Bang, Ya, gimana tadi Bang? jadi gini ya, dari mediasi gitu ya. Intinya hakim mediator menanyakan mengenai keinginan para pihak. Nah, tapi pada dasarnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada majelis hakim apakah menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Nah, karena kalau mengenai bahwa Bintang itu adiknya Iki itu sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, cuman tadi saya sempat diskusi kan dalam permohonannya kan untuk keperluan sekolah yang kita baca. Tapi katanya tadi itu salah satunya saja. Nah, itu ada kuasanya menyebut begitu ya. Nah, berarti kalau salah satunya saja untuk penutupan, berarti ada keperluan lain gitu ya. Ya mungkin saja dugaan kita untuk urusan waris kan gitu. Nah, tinggal kita lihat nih apakah benar ada warisan yang menjadi haknya Teddy, atau kalau memang ada haknya Bintang, saya pikir tidak akan dikesampingkan, itu akan diberikan, nggak akan kemana-mana. Haknya juga dosa tuh buat aku juga, sebagai aku anak pertama, jadi lebih mengutamakan memang haknya. Tadi juga kan untungnya hakimnya juga mempertegas kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Kata Pak Hakim juga kalau bukan haknya ya berarti harus bisa menerima, tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka. Mas, gitu kok, kita mah jalanin aja sesuai yang memang nantinya seperti apa. Mas Didi, Disikom. Sejauh ini belum saya pertanyakan ya Pak ya, tapi mungkin nanti Pak Bahyuni lah, saya kan udah ngasih semuanya, saya serahkan kuasa hukum saya lah ke Pak Bahyuni untuk perihal itu. Makanya sebenarnya kita tuh bukan tidak ingin mempermasalahkan atau mungkin terkesan anteng-anteng aja, enggak, tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja, di mana aja, mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik gitu juga. Jadi kita juga ngikutin semuanya secara hukum gitu loh, kita juga pengen tahu dulu hak-hak saya mana gitu loh, terus semuanya totalnya mana gitu. Kalau belum mempertanyakan sih soal yang 5M, kosan dan yang lainnya. Yang hilangnya deposit box itu gimana Pak? Ya sama ingin mempertanyakan juga kan ada beberapa surat yang nggak ada di kita gitu. Sedangkan itu bukti kuat ya Pak ya, dan nggak ada. Tadi belum ke situ, belum. Belum kan namanya mediasi. Tadi memang fokuskan ke penetapan. Kayak gitu. Atau berarti hitungannya hari ini tuh mediasinya gagal atau seperti apa? Tidak gagal, berjalan dengan baik malahan. Jadi nanti setelah mediasi nanti akan ditentukan jadwal sidang oleh majelis gitu ya. Nah, nanti ada jawab-jawab, nanti akan kami jawab permohonan dari pihak pemohon. Nah, nanti ada replik dan pembuktian. Ya. Itu ikut ya. Yang itu bisa ikut dan bisa juga nanti kalau pembuktian mungkin harus hadir di pengadilan. Ada juga, memang tadi kalau pertanyaan mengenai uang yang 5 miliar dulu ada pernyataan dari Pak Abdurrahman. Dan tertulis siapa ya? Tertulis di atas meterai. Tertulis Pak Abdurrahman adalah orang yang terakhir bertemu dengan almarhumah mama. Jujur sebenarnya saya kalau untuk membahas tentang kayak gini tuh sedih ya, karena
almarhumah udah pergi sudah lama gitu ya, jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan. Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi Mas ceritakan tuh, jadi kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya. Jadi waktu itu Pak Abdurrahman itu mau pernyataan tertulis, dan waktu itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Ada Pak Teddy. Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah ya, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan pertanyaan-tanya terus Iki, nah itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Nah, kemudian hal-hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan terus. Nah, jadi mohon juga kalau pemainnya ini Kang Teddy juga bisa menyerahkan lah kos-kosan itu ya. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya. Dan juga terganggu juga nih keluarganya Kang Sule. Dengan ada media terus gini kan. Tadi juga pas mediasi saya juga sempat mempertanyakan jelas ke Teddy, juga bilang kayak kalau misalkan tentang mempermasalahan ini, padahal saya ini juga masih ada gitu ya. Terus juga saya tadi sempat bilang, Teddy kenapa nggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa kemana, atau nggak ada itikat baik atau nggak, kan nggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum. Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy juga, bilang ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum ya sudah, mediasi pun sudah berjalan dan yang lainnya ya udah saya tinggal ikutin. Aku bilang padahal dari awal juga saya sudah ada punya itikat baik. Kalau misalkan memang dia punya itikat baik, tetap mungkin menganggap saya siapanya dari ibu saya dulu, seharusnya ada itikat baik, dan ternyata nggak ada, ya udah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih. Oke, kan sebenarnya Dede Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari umur berapa bulan ke berapa bulan, Dede Bintang sama Pak Ecet supir saya sama Mama Neng, terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ ternyata diasuh lagi sama Pak Haji sama Bu Haji, terus dibawa lagi sekarang. Jadi hampir sama lah, kemarin waktu dulu diurus sama Pak Ecet dan yang lainnya diambil karena pengen mengusut sesuatu hal waktu itu. Terus sekarang udah diambil dari Pak Haji dan Bu Hajinya, dan ternyata mencuatlah berita ini. Maka jadi ini Dede Bintang dijadikan tameng untuk supaya bisa kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Dede Bintang dijadikan alat atau jadikan tameng ya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau nggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Yang penting mas sekarang mah aku pengen kelar semuanya. Kalau memang misalkan semuanya sudah bisa jelas semuanya, mana hak saya, mana yang seharusnya punya saya ya Pak ya. Betul. Jadi udah, saya pengen beres lah semuanya. Saya juga kan punya anak, saya punya istri. Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri gitu, saya udah nggak minta sama orang tua, saya nggak minta kemana-mana. Jadi kalau saya sampai sekarang tetap ini aja, habis dari sini saya harus manggung dan lain-lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya gitu sih. Tapi kamu sama Putri itu sebenarnya sangat perhatian ya sama Dede Bintang. Betul. Karena gini logikanya, untuk apa kita mengumbar-umbar sesuatu hal kebaikan, apalagi untuk ngurus Dede Bintang, terus kita kasih tahu ke orang-orang untuk apa gitu. Dan memang kalau memang itu jadi sebuah kewajiban kita sebagai kakak-kakaknya, dan terbukti kok Putri setiap bulannya selalu ngasih kabar ke mereka. Waktu lebaran aku juga nggak perlu aku bahas, aku kasih tahu aku ngasih apa gitu. Tanpa harus seperti itu juga. Dede Bintangnya juga tahu sendiri, dia yang selalu ngelihat Putri, dia ada selalu video call sama aku walaupun aku nggak bisa ke sana. Jadi berbagai hal sudah kita lakukan kok sebenarnya. Bahkan Pak Teddy-nya juga selalu ngechat Putri untuk minta A, minta B dengan katanya buat kebutuhan Dede Bintang, dan Putri selalu ngasih kok. Itu aja bisa ngechat ke Putri, masa ke aku enggak sih waktu itu gitu sih. Itu aja. Ada pesan nggak dari Bapak sendiri Kang Sule untuk kasus ini? Kalau ayah sih yang pastinya pengennya semuanya beres, lancar, dan dikupas tuntas dengan baik lah, dalam artian karena masih banyak hak yang harus kita perhitungkan gitu. Kemarin kita diam, tapi ya kalau misalkan nanti hak waris ini udah beres, tapi nanti akan ada beberapa yang memang saya harus perhitungkan dan kita tanyakan sama Bapak Joni juga perihal aset-aset gitu sih. Gitu. Pesan untuk Kang Teddy mungkin apa? Pesan buat Kang Teddy. buat Teddy. Ya saya semoga sehat dan semoga bisa cari kerjaan, bisa cari kerjaan sama
Udah, itu aja lah. Kaset-kasetnya. Semoga bisa cari nafkah, amin. Ulah gitu deui gitu kan atuh. Nah, kita mah bapak-bapak we nu ngomong atuh. Punten Kang. Tanggapan Putri sendiri seperti apa? Putri mah luar biasa lah. Saya sangat salut salah satu adik saya perempuan satu-satunya, tapi dia benar-benar bertanggung jawab. Dia benar-benar menggantikan figur almarhumah mama. Jadi menurut aku dengan ada kasus seperti ini, kayaknya memang aku harus yang ke depan dan biarkan Putri untuk menjaga semuanya lah. Karena Putri masih ada tanggung jawab buat ngasih pengertian, terus juga ngejagain adik-adik karena adik-adik aku masih ada yang Nona, Ya, Triana. mari. Ih, tadi mana euy?